balik lagi di channel Maca Family. Di video kali ini kita bakalan bahas bagaimana cara menstimulasi anak untuk cepat jalan. Yeay, akhirnya udah jalan ya. Jadi gini, Aira waktu itu sempet trouble dalam masalah merangkak. Jadi sempet Jadi merangkaknya sempat terlambat, yang orang-orang biasanya udah merangkak, nah Aira belum. Itu nggak bikin Memi sama apa jadi kurang semangat untuk menstimulasi Aira. Jadi terus kita kasih semangat ke Aira. Jadi ya udahlah, kan ada juga bayi yang nggak merangkak tapi bisa jalan. Nah ya udah, kita berpatokan kayak gitu aja. Dan itu sih menurut kita ya, dia terlambat dalam masalah merangkak. Tapi kalau menurut dokter anak sih belum tentu. Jadi kita itu ala-ala kita aja. Tahu kelanjutan videonya, menstimulasi anak apa aja, cara-caranya, tips-tipsnya supaya anak bisa jalan, disimak terus ya videonya. Jadi sekarang aku mau kasih tahu ke kalian semua ya, buat para ibu-ibu atau mama-mama muda yang sudah punya anak belum bisa jalan. Nah, aku mau kasih tahu caranya nih. Gimana sih caranya untuk menstimulasi anak supaya bisa cepat jalan? Nah, jadi gini, cara ini yang aku lakuin ke Aira ya. Aku juga alhamdulillah banget Aira bisa jalan ya di usia yang pas. Justru aku dulu bisa jalan di usia 9 bulan. Dan kalau kata ibuku gitu. Jadi gini, kita back to topic. Jadi Aira itu yang pertama jarang aku gendong. Nah, buat kalian semua para ibu-ibu muda, coba deh kalian tuh jangan sering-sering gendong anak kalau misalkan lagi di rumah. Kayak misalkan kalian mau ambil minum, atau kalian mau cuci piring, atau mau ke dapur gitu. Kan jaraknya lumayan tuh, maksudnya ada jalan gitu kan ke dapur atau ambil minum, itu pasti kita jalan kan. Nah itu anak coba jangan digendong. Sebisa mungkin kita coba buat dia titahin dia, atau misalkan kita buat coba aja dengan caranya dia masih merangkak, nggak apa-apa dicoba biar kita tahu cara dia mengeksplorasi itu kayak gimana gitu kan. Nah yang kedua itu aku coba buat mentitah, sering-sering mentitah. Dari usia Aira 10 bulan atau 9 bulan aku sering mentitah Aira. Jadi ya kalau yang nggak tahu mentitah itu kayak gimana, jadi tangan anak itu dipegangin sama orang tuanya, dipegangin di belakang gitu kan. Nah anak itu jalan deh, kita pegangin, atau bisa dengan tangan satu kalau biasanya yang udah mulai bisa, buah kakinya tuh udah mulai kuat gitu. Nah yang kedua itu sering-sering lah dititah gitu, oke? Jadi yang pertama jangan sering digendong, yang kedua sering-sering lah dititah, dan yang ketiga itu mencoba untuk melatih dia, karena makin kesini kan pasti udah mulai jadi kayak sering dilatih, jadi bisa kan, kakinya tuh jadi kuat, jadi bisa mulai jalan dikit-dikit. Jadi coba anaknya ditaruh di tembok, atau misalkan anaknya ditaruh sama suami atau sama bapaknya gitu kan, terus anaknya samperin kita buat jalan, terus di situ kita kayak kasih semangat, hore ayo gitu. Jadi anak tuh kayak semangat gitu. Nah yang ketiga tuh melatih kayak semangatnya dia untuk bisa jalan dengan cara dia dipegangin satu sama orang atau disenderin ke tembok gitu kan. Yang keempat, coba pakai alat bantu atau media seperti push walker, atau misalkan galon kosong, atau misalkan kursi kan pasti otomatis ada ya gitu di rumah-rumah gitu, pasti kan ada kursi. Nah coba deh pakai media itu, didorong. Jadi intinya tuh buat melatih keberanian dia dulu, buat bisa bergerak kakinya, buat bisa menggerakkan kakinya gitu. Instingnya bayi kan kadang masih suka takut gitu ya, takut jatuh, pasti kayak gitu kan bayi. Nah jadi dengan cara mendorong itu mungkin jadi biar instingnya dia tuh jadi nggak takut gitu. Nah insya Allah dengan cara yang keempat tadi itu, lama-lama mudah-mudahan aja dalam 2 minggu atau 3 minggu biasanya langsung bisa jalan. Jadi dia mulai berani gitu. Kan tipe bayi kan beda-beda ya, ada yang dia dengan merembet ke tembok, terus
langsung seminggu kemudian atau dua minggu kemudian bisa langsung jalan, atau ada yang nggak berani ngerembet ke tembok, beraninya dengan cara dorong-dorong pakai alat bantu yang tadi aku bilang gitu. Jadi gimana ibu-ibu semua kan pasti ngerti keadaan anaknya masing-masing kan. Jadi di sini cara aku untuk menstimulus Aira untuk cepat jalan. Nanti aku kasih video-videonya ya, video-video Aira dari masih merangkak atau dia masih baru titah-titah gitu. Karena sedikit cerita ya, karena dulu Aira itu sekitar berapa bulan dia belum bisa merangkak. Teman-temannya udah bisa merangkak, dia belum bisa merangkak. Ya kebiasaan aku sih, karena aku karena aku selalu dudukin dia di high chair, jadi dia kayak nggak bisa mengeksplor, jadi dia cuma bisa duduk gitu. Setelah aku full di rumah, dia jadi aku agak panik juga karena nggak bisa merangkak. Tapi kebanyakan orang katanya nggak apa-apa, nggak bisa merangkak, nanti langsung cepet jalan kok biasanya. Jadi tahapan merangkak tuh biasanya ada yang bayi skip gitu, tapi aku kayak gimana gitu, aduh takut gimana, jadi aku latih dia terus. Jadi aku taruh dia di lantai, aku dibiarin aja, aku taruh di lantai. Lama-lama mulai dia merangkak. Dia pertama awalnya geser badan, muter-puterin badannya, dia tuh muter sampai 180 derajat gitu. Nanti lama-lama dia mulai merangkak kok, alhamdulillah. Jadi dia merangkaknya agak lama, agak trouble, tapi alhamdulillah ke jalannya itu sampai dia bisa jalan pas banget umurnya di 1 tahun ya. Walaupun itu terbilang agak lama, nggak bilang lama juga sih, banyak yang bilang itu cepat juga. Aku juga iya. Jadi intinya kayak gitu aja, seringlah latih anak kalian, fokus terus sama tumbuh kembangnya. Kalau kira-kira seusianya belum bisa ini, belum bisa itu, coba kalian latih terus. Atau misalkan di seusianya ini si anak A kok udah bisa ini, si anak A udah bisa ini, nggak usah dilihat, maksudnya sebisa mungkin tetap fokus ngelatih anak dan sebisa mungkin berpikir kalau setiap anak itu beda-beda. Nah, sekian video dari Macha Family. Semoga menginspirasi, semoga bisa membantu para ibu-ibu muda semua. Oke, jangan lupa video ini di subscribe, di like, di komen. Semoga Memi Ica bisa terus kasih informasi yang lebih informatif lagi, dan semoga nanti kita bisa kasih video yang lebih seru lagi bertiga. Bye.